Tapi berarti 12,5% itu angka maksimal berarti ya Pak? Angka maksimal. Untuk lembaga kemanusiaan apapun? Iya. Tergantung pada mereka seperti apa ya. Kalau lembaga-lembaga sosial itu saya tidak tahu mereka berprinsip pada apa. Berprinsip pada agama atau berprinsip pada moral saja kan gitu. Kalau menurut saya selagi masih banyak fakir miskin tidak pantas itu aja. Ya. Apalagi Iya. dengan gaji petingginya Iya. yang range-nya dari angka 50 sampai 250 Wah, juta. itu luar biasa itu. Itu fantastis ya Pak Ya, berarti. fantastik. Kan dia bekerja sama dengan 1.000 warteg di Jabodetabek. Lalu juga warteg harus memasang tanda pengenal lembaga seperti spanduk dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah warteg itu yang menjadi sorotan adalah memasang kotak amal nih Pak. Ternyata si kotak amalnya itu masih, sedangkan pihak lembaganya hanya 1 bulan pertama saja memberikan. Makanya itu, ini yang harus ditelusuri bahwa mereka memanfaatkan kemiskinan itu dalam rangka untuk kapitalisasi. Jadi unsur pidananya memang tidak ada, tapi tidak pantas gitu aja, tidak etis. Ya, mengkapitalisasi orang miskin, mengkapitalisasi kotak amal yang tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kemudian dimanfaatkan untuk kekayaan pribadi misalnya aja. Ini yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya untuk generasi muda sendiri bagaimana sih kita bisa memfilter lembaga mana yang tepat untuk kita bisa percaya menitipkan si zakat, sedekah dan lain sebagainya ini Pak? Saya kira yang paling tepat adalah lembaga pemerintah yang memang di situ sudah teruji ya. Ataupun yang diizinkan oleh pemerintah tapi yang sudah teruji. Namun demikian kami harapkan mereka yang bersedekah, berinfak dan berzakat itu berikanlah kepada lembaga-lembaga yang memang selama ini kredibilitasnya bisa ya, Pak, ya? Misalnya Basnas ya. Ini kan lembaga pemerintah yang memang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan pada undang-undang yang pertanggungjawabannya diberikan setiap tahun kepada presiden. Nah, dari seluruh Indonesia setiap tahun kami melaporkan apa yang kami peroleh itu kepada presiden, apa yang kami distribusikan juga kepada presiden. Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, dan rukun. Senang sekali saya Indira Dewi dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Sebagai umat, sudah seharusnya kita saling berbagi dan mengasihi. Ada banyak cara pula untuk kita bisa memenuhinya, melalui zakat, sedekah, atau bisa juga melalui kotak amal mungkin. Namun yang harus kita waspadai adalah lembaga seperti apa yang dapat kita percaya agar dana tersebut sampai dan juga tepat sasaran. Kita akan membahasnya bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka masker? Boleh Pak, monggo. Sudah vaksin ya Pak ya? Iya. Kita juga izin nih buat teman-teman Sobat Damai di rumah, kita membuka masker sebentar agar obrolan kita terdengar jelas kata-katanya ya Pak ya. Baik Pak, langsung aja nih kita ngobrolin tentang Basnas. Gimana nih Pak program kerja Basnas tahun ini, apakah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita mentargetkan cukup maksimal yaitu 26 triliun untuk seluruh Indonesia di tahun 2022 ini. 26 triliun itu berarti dibagi provinsi, kabupaten, kota dan las-las seluruh Indonesia. Dengan demikian maka kami juga membutuhkan kekompakan dan kepercayaan dari semuanya itu. Iya ya Pak ya. Iya. Itu berarti secara internal kekompakan itu harus dibangun begitu. Betul. Ya Pak ya. Kalau secara eksternalnya apa nih Pak, bisa dijelaskan nggak kalau tantangannya apa? Tantangannya banyak. Pertama, undang-undang kita itu belum bisa mewajibkan pembayaran zakat. Artinya masih berupa bahwa ada kewajiban zakat tetapi mewajibkan orang per orang itu belum bisa. Nah, sehingga kalau itu umpamanya ada kewajiban zakat bagi para ASN, TNI, Polri, BUMN misalnya saja, itu alhamdulillah. Tapi sementara ini kami terimalah apa yang sudah ada di
Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014 tersebut. Artinya bahwa itu adalah bagian dari upaya yang harus kami perjuangkan bersama-sama. Yang kedua, koordinasi kita untuk seluruh Indonesia ini juga sifatnya masih konsultatif dan koordinatif, artinya tidak instruktif. Sehingga kepada Basnas Kabupaten Kota, Provinsi dan juga kepada LAS kita memang minta apa yang sudah dilakukan mereka harus membuat laporan. Mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi mereka harus melaporkan kepada Basnas. Namun demikian kita tidak bisa menginstruksikan dari apa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Meskipun kami juga sudah melakukan itu, bahwa mulai perencanaan sampai dengan pelaporan harus dilaporkan pada Basnas, itu sudah kami lakukan. Yang kemudian yang ketiga, pemahaman masyarakat terhadap zakat itu juga belum maksimal. Masih 60% masyarakat Indonesia yang paham tentang zakat. Apalagi yang paham tentang bagaimana mengeluarkan zakat, itu masih kisarannya 40%. Jadi mereka yang sudah tahu tentang zakat, tapi mereka yang bagaimana cara mengeluarkan zakat itu masih kurang lebih 40%. Itu yang sudah kami teliti dan itulah bagian dari tantangan kami. Sehingga yang kami lakukan adalah melakukan literasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dari itu pula kami juga melakukan koordinasi terus-menerus. Jadi meskipun hubungannya koordinatif, tapi kami mencoba terus melakukan hubungan-hubungan yang sifatnya membangun antara Basnas satu dengan Basnas yang lain. Oke, baik. Nah Pak, kalau fungsinya Basnas sendiri kan ada perencanaan tadi ya, seperti Bapak sampaikan, ada pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan. Nah kalau penerapannya sendiri apakah harus berdasarkan 3 sistem yang aman NKRI, aman regulasi, dan juga aman syariah? Iya. Bagaimana sih Pak penerapannya? Jadi pasti kami lakukan itu, karena inilah program kami dan tagline kami dan sekaligus prinsip kami mengelola zakat di masa sekarang ini. Yang pertama harus aman syar'i, artinya aman sesuai dengan hukum agama, karena zakat itu adalah berprinsip pada syariat agama Islam, sehingga tidak bisa lepas dari itu. Misalnya saja tentang asnaf yang 8 asnaf itu pasti harus di situ, tidak boleh lepas dari 8 asnaf tersebut. Misalnya aja kami memberikan hutangan kepada orang yang tidak pantas, itu tidak diperbolehkan. Kalau mereka tidak masuk asnaf, golongan orang mustahik yang menerima zakat itu. Nah, sehingga kalau kita sampai menyimpang itu berarti bertentangan dengan hukum syariat. Demikian juga prinsip zakat juga harus diprioritaskan kepada fakir miskin. Ini juga kami lakukan. Prinsip syar'inya adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini bagian dari menciptakan sebuah komunitas keagamaan yang baik. Karena kami berprinsip bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Itu berarti antara muzaki dengan amil seperti kami itu harus ada hubungan dengan baik. Bahkan kami mencoba untuk menyampaikan ada fasilitasi yang kami lakukan bahwa amil-amil itu perlu mengeluarkan zakat dan kami fasilitasi, dan kemudian Allah itu memberikan satu penghargaan pada kami untuk bisa berdoa kepada para amil tersebut, wa sholli alaihim inna sholataka sakan lahum. Insya Allah doa-doa amil itu meskipun anak kecil, meskipun belum kiai begitu ya, tetapi doanya dijamin oleh Allah akan menenangkan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Itu karena pasti di situ. Kemudian yang kedua adalah regulasi. Artinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 23 tahun 2011, PP 14 tahun 2014 ataupun peraturan-peraturan yang lain yang terikat dengan itu. Sehingga kalau aman regulasi ini, misalnya saja kami melakukan penyimpangan, memberikan hutangan kepada seseorang yang tidak pantas, itu bisa kena pasal, bahkan bisa kena pidana 5 tahun. Nah, seperti apa itu Pak? Kalau tidak tepat itu yang seperti apa misalnya? Ya, misalnya saya memberikan bantuan kepada Mbak Dila ya, 10 miliar teman. Nah, sudah terserah untuk apa? Untuk usaha saja. Padahal Mbak Dila bukan mustahik, ini tidak diperbolehkan. Sehingga kalau itu terjadi, itu kami lakukan, berarti kami terkena pasal undang-undang tersebut yang bisa menjarakan
kami sampai 5 tahun. Itu diantaranya contoh aman Regulasi, regulasi. ya. Nah, kemudian aman NKRI, kita harapkan semua apa yang kita lakukan untuk Indonesia adalah untuk Indonesia. Sehingga dengan demikian tidak boleh diberikan kepada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan NKRI, yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang bahkan kelompok-kelompok di luar sana yang memang berbeda dengan NKRI. Sehingga dengan demikian kita harapkan pengelolaan zakat di Indonesia harus aman NKRI. Artinya tidak boleh diperbantukan kepada kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang pada akhirnya itu menyerang NKRI, baik secara psikis maupun secara fisik, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Ini yang kami lakukan, sehingga tidak boleh ada dana zakat, infak, sedekah yang dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan semacam itu. Yang membawa paham-paham ekstremisme, radikalisme gitu nggak boleh ya Pak ya? Ini yang kami jaga, dan itu kami lakukan untuk seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian apa yang kami ciptakan sejak tahun 2021 awal, kami memimpin bahwa aman NKRI itu harus pasti. Sehingga dana zakat, misalnya aja dana zakat dari Indonesia tidak boleh diberikan ke luar negeri, apalagi kalau misalnya saja itu ada organisasi yang bertentangan dengan NKRI. Bahkan diberikan ke luar negeri, dari Indonesia diberikan ke luar negeri saja tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalau Indonesia masih membutuhkan, kecuali kalau Indonesia tidak membutuhkan lagi, tidak ada fakir miskin misalnya. Nah, itu sudah diberikan kepada orang luar, tidak apa-apa, asal ya tetap tidak boleh bertentangan dengan NKRI. Tapi Indonesia kan sekarang ini banyak orang miskin, masih ada orang miskin, bahkan dengan COVID kemarin juga bertambah, bahkan dengan resesi ini bisa saja bertambah, kan begitu. Sehingga prioritas harus tetap Indonesia. Yang lingkungan terdekat dulu ya Pak Ya, ya? ya. Oke. Nah Pak, kalau tadi ngomongin amil zakat juga, ini sesuai peraturan amil zakat nomor 2 tahun 2016, Basnas kan dapat membentuk sebuah unit pengumpul zakat ya Pak ya. Nah, unit pengumpul zakat ini boleh mendapatkan dana zakat, dana sedekah atau infak ya Pak ya, dan juga dana keagamaan sosial lainnya. Kalau menurut Bapak sendiri mendengar kasus yang kemarin sedang viral nih Pak, adanya lembaga filantropi yang katanya diduga melakukan penyelewengan dana. Menurut Ketua Basnas sendiri bagaimana penanggapannya Pak? Jadi Basnas itu bisa membentuk Basnas yang daerah, kemudian kabupaten kota, dan juga bisa membentuk UPZ. Sekaligus juga bisa membentuk LAS. LAS itu adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang mendapatkan rekomendasi dari Basnas, kemudian mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, Basnas juga bisa memberikan izin, bahkan mempunyai hubungan tadi, mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan kabupaten, kota, dan provinsi. Itu juga atas rekomendasi dari Basnas, bahkan personilnya, pimpinannya itu mereka mengajukan 10 ke Basnas, kemudian Basnas Pusat menurunkan 5. Artinya di situ memang ada hubungannya. Artinya UPZ itu juga bisa memang dibentuk oleh Basnas. Tugasnya adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah, ada juga yang milik masyarakat yang disebut dengan LAS. LAS itu sekali lagi adalah mereka yang mendapatkan rekomendasi pada saat mendirikan, mendapatkan rekomendasi dari Basnas, kemudian mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Kasus yang kemarin terjadi itu kebetulan sekali bukan dari LAS, bukan bagian dari LAS. Artinya itu adalah lembaga sosial, bukan lembaga keumatan, bukan lembaga zakat. Sehingga izinnya mereka mungkin ke Kementerian Sosial, sehingga yang mencabut nampaknya Kementerian Sosial, bukan kami. Yang ada di Basnas itu adalah lembaga-lembaga yang memang mereka menamakan diri sebagai LAS, dan kemudian kami rekomendasi, kami ajukan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan
izin. Nah, tapi Pak, kalau sebetulnya lembaga yang seperti ini itu boleh mendapatkan hak amilnya itu berapa persen sih, Pak? Kalau di lembaga amil zakat, termasuk juga di Basnas itu bisa maksimal 12,5%. Artinya itu memang asnaf itu kan 8, mustahqiq yang disebut mustahqiq itu kan 8, fakir, miskin, kemudian amil dan seterusnya itu kan ada 8 kelompok. Amil yang melaksanakan atau orang yang bekerja untuk Basnas itu yang disebut dengan amil, itu juga bisa disebut orang yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut sebanyak 100% dibagi 8, kira-kira 12,5%. Nah, meskipun demikian di Basnas tidak demikian. Di Basnas itu kami tetap prioritaskan pada fakir miskin. Artinya yang kami lakukan adalah mereka fakir miskin ini kita buat skema-skema untuk bantuan. Jadi bantuan itu bisa karitatif, bisa habis, bisa produktif. Artinya kalau ada fakir miskin, apakah dia itu bisa dibantu dengan produktif atau pada saat itu dia membutuhkan yang kemudian dimakan habis. Ya itu memang diperbolehkan. Dimakan habis diperbolehkan, diproduktifkan juga diperbolehkan. Nah, itu. Tapi berarti 12,5% itu angka maksimal berarti ya, Pak? Angka maksimal. Untuk lembaga kemanusiaan apapun? Iya. Tergantung pada mereka seperti apanya. Kalau lembaga-lembaga sosial itu saya tidak tahu mereka berprinsip pada apa. Oke. Berprinsip pada agama atau berprinsip pada moral saja kan gitu. Berarti kalau angka 13,7% itu bisa disebut penyelewengan kah, Pak? Karena melebihi dari angka 12,5 tadi? Kalau menurut saya selagi masih banyak fakir miskin tidak pantas itu aja. Ya. Apalagi dengan gaji petingginya yang range-nya dari angka 50 sampai 250 juta. Itu luar biasa itu. Itu fantastis ya, Pak, ya, berarti. Fantastis. Oke, ini ngobrol tentang ini jadi seru banget nih ya, Pak ya. Tapi silakan monggo Pak diminum dulu, kayaknya Bapak aus nih dari tadi udah. Ini nih. Iya. Monggo Pak. Kopinya enak. Ini kopi khas BNPT, Pak. Kopi toleransi namanya. Kopi toleransi. Kalau Bapak senang kopi digunting apa digiling? Giling. Digiling. Dari khas mana, daerah mana, Pak? Dari Jawa Barat bagus. Jawa Barat ya, itu emang terbaik katanya ya, Pak ya. Oke nih Pak, lanjut nih kita ngobrolin tentang masih seputar tentang zakat. Kalau zakat ini kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas umat ya, Pak ya. Jadi bagaimana cara lembaga zakat ini dan filantropi tentunya dalam pendistribusiannya, Pak? Ya, kami bagi menjadi dua besar ya. Yang pertama yang bersifat tadi, yang bersifat habis. Ya. Misalnya kemarin pada saat COVID kita harus banyak membantu mereka yang isoman, mereka yang butuh. Sopir-sopir ojol walaupun belum bisa mengcover seluruhnya, tetapi kami mencoba untuk membantu karena pada saat COVID itu banyak sekali mereka yang tidak bisa makan atau para fakir miskin juga banyak yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan langsung itu. Nah, termasuk juga bantuan obat-obatan, bantuan mereka yang isoman. Namun demikian, kami saat sekarang ini justru ingin meningkatkan yang produktif. Bahkan kami mentargetkan ada 400.000 orang mustahqiq yang nanti kita harapkan menjadi muzaki. Nah, dari 26 triliun tadi, kita harapkan ada 400.000 yang kita harapkan bisa menjadi muzaki. Untuk seluruh Indonesia berarti. Nah, sehingga dengan demikian kami mencoba untuk membuat skema-skema ekonomi. Yang kami lakukan saat sekarang misalnya aja membuat Z-Chicken. Kemarin kami sudah luncurkan kurang lebih 1.000. Kemudian bantuan langsung pada para pedagang di kecamatan-kecamatan yang kemudian didampingi seperti di Jawa Tengah ini didampingi oleh para penyuluh-penyuluh agama. Kemudian ada Z-Mart. Kita moles toko kecil di kampung-kampung yang kemudian kita modernkan, kita dampingi manajemennya.
juga ada Z Auto, ya, bengkel-bengkel kaki lima yang ada di jalan-jalan yang biasanya kurang bagus itu kita kasih bantuan, kita bikin gerobaknya yang bagus, kemudian kita bantu peralatannya. Kemudian ada zakat community development, termasuk juga microfinance, yang itu juga kita bisa memberikan bantuan. Lalu juga ada rumah sehat Basnas. Artinya bahwa di situ kita produktif. Namun produktif bukan berarti zakat atau Basnas itu menjadi lembaga perdagangan, bukan. Tidak boleh. Apa yang sudah dilepaskan oleh Basnas ya harus hilang dari Basnas. Yang kita produktifkan adalah para mustahiknya. Ya, jadi misalnya Mbak Dila kami beri bantuan, Mbak Dila berhasil sukses. Tidak boleh kemudian berapa sih bunga yang harus kami berikan kepada Basnas, itu tidak boleh. Kalau misalnya kemudian Mbak Dila memberikan bantuan kepada Basnas, infak, sedekah ataupun zakat itu boleh, ataupun memberikan satu pengembalian yang lebih bagus itu diperbolehkan. Artinya sekarang ini kita sedang menginisiasi adanya bank zakat yang skemanya adalah Qardul Hasan. Qardul Hasan itu tidak ada bunga. Jadi kita memberikan bantuan kepada seseorang, kemudian seseorang itu kalau sukses dia akan mengembalikan yang lebih baik. Kita dampingi, dia akan mengembalikan yang lebih baik, tetapi tidak mengikat. Umpamanya habis, tidak apa-apa. Ya, tetapi itu memang kita berikan pada mustahik, kecuali misalnya saja Qardul Hasan ini kita berikan, walaupun ini sifatnya hutang, kita berikan kepada orang yang tidak berhak, itu tidak boleh. Ya, sehingga kita mencoba untuk melakukan zakat produktif pada orang-orang yang kita harapkan nanti bisa dari mustahik, dari orang yang berhak mendapatkan zakat, bisa menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat atau berkewajiban mengeluarkan zakat. Itu di tahun ini insya Allah kita targetkan 400.000 orang, mudah-mudahan bisa. Wow. Besar sekali angkanya ya Pak ya? Ya besar sekali, tapi ini kita bagi-bagi seluruh Indonesia. Jadi masing-masing UPZ, kemudian masing-masing Basnas Kabupaten Kota, Provinsi, kemudian masing-masing LAS. Kita harapkan nanti berapa sih LAS yang bisa menginisiasi atau mereka yang bisa menghidupkan seorang mustahik menjadi muzaki. LAS seluruh Indonesia berapa? Demikian UPZ-nya satu. Misalnya di satu kampung di masjid ya, di masjid itu ada yang bisa dibantu dari mustahik menjadi muzaki. Ini juga kita harapkan menjadi laporan. Tapi intinya itulah target kami, karena kami sadar betul bahwa kami harus punya skema untuk itu, roadmap untuk itu, sehingga kita bisa sekaligus membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya kalau gitu Pak? Tadi pendistribusian yang untuk produktif ya. Gimana caranya? Apakah tim Bapak menilai sebuah kampung atau desa atau pihak kitanya muzakinya yang mustahiknya yang mendaftar? Ada yang ada dua cara itu. Ada yang kita inisiasi, misalnya di daerah mana. Misalnya kemarin kita meluncurkan Z-Chicken di Semarang. Kita sudah tentukan mana-mana yang mereka perlu mendapatkan bantuan Z-Chicken tersebut. Demikian juga kita meluncurkan Z-Mat misalnya di Bontang misalnya. Itu mereka siapa-siapa yang perlu mendapatkan bantuan tersebut. Nah, demikian juga ada mustahik yang berhak untuk mengajukan. Nanti diteliti, diverifikasi. Karena tim kami juga lengkap. Data kami, data kemiskinan itu sangat lengkap. Karena kami juga minta dari BPS, minta dari Kementerian Sosial, sehingga apa yang ada di Indonesia, jumlah kemiskinan dan mereka-mereka ada di mana itu insya Allah by name, by address itu kami ada. Sehingga dengan demikian, kalau hanya untuk menunjuk berapa orang miskin yang ada di Jakarta itu kami bisa. Dan mereka yang perlu mendapatkan bantuan secara prioritas itu di mana saja insya Allah kami akan lakukan. Itulah yang sedang kami lakukan. Sehingga apa yang kami lakukan kemarin, mereka-mereka yang mustahik insya Allah tepat.
tidak ada yang meleset. Ya, berarti yang produktif itu dari lembaganya yang memberikan sebuah unit usaha, bukan lembaga ini sudah membentuk, hasilnya baru dibagikan, tidak bisa dibenarkan berarti ya Pak ya. Kalau ada yang kejadian seperti itu berarti bisa dilaporkan? Ya, jadi artinya begini, kalau ada satu lembaga yang dia bikin kegiatan yang sebenarnya itu bukan dana zakat, ya, atau bukan dana kami, kemudian mereka melaporkan seakan-akan itu dana kami, itu tidak diperbolehkan. Atau begini, mereka melakukan sebuah kegiatan yang kemudian mereka minta bantuan kepada Basnas, mereka menganggap bahwa kami membuat PT sehingga kami cukup berhasil, oleh karena itu perlu bantuan lagi kepada Basnas. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena kita juga tidak tahu apakah mereka itu betul-betul mustahik apa tidak. Ya, apakah mereka itu betul-betul orang yang berhak mendapatkan zakat, infak sedekah atau tidak. Sehingga sekali lagi prinsipnya adalah bahwa kami hati-hati. Jangan sampai dana zakat, infak sedekah ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk berdagang yang mereka bukan mustahik. Apalagi Basnas sendiri berdagang. Ini haram hukumnya. Ya, jadi kalau Basnas sendiri memberikan bantuan mereka kepada mustahik. Yang berdagang silahkan mustahik, tapi Basnas bukan. Basnas tugas utamanya adalah melakukan pengumpulan zakat, infak sedekah, dana sosial keagamaan lainnya sebanyak-banyaknya, kemudian dibagi kepada para mustahik itu mulai dengan menggunakan perencanaan, pendistribusian, pengumpulan yang baik, kemudian pengendalian yang baik, dan pelaporan yang baik. Oke Pak, kalau gitu saya jadi terkesima ya, berarti banyak juga kegiatan dari Basnas ini sendiri ya Pak untuk meningkatkan kualitas mutu hidup umat begitu. Insya Allah banyak. Ada juga katanya bisa berupa beasiswa bahkan begitu ya Pak. Iya, betul. Itu berjalan tapi ya Pak ya. Berjalan. Seperti sekarang ini sudah kita luncurkan kurang lebih 23.000 beasiswa. Bahkan tidak hanya dalam negeri tapi juga untuk luar negeri. Nah, kita mencoba ke depan itu untuk memberikan inisiasi beasiswa kepada mereka-mereka yang ada di kampung-kampung yang miskin, tapi mereka cukup mampu. Hanya mereka tidak bisa bersaing karena tidak ada kesempatan, tidak ada fasilitas. Maka dari itu kita akan mencoba menelusuri. Yang pertama adalah beasiswa talent, yang berdasarkan pada talent mereka, fitrah mereka itu apa. Dia punya kemampuan apa. Dia misalnya seorang yang ahli olahraga misalnya apa. Kita coba kalau memang mereka miskin kita akan beri beasiswa. Mereka yang punya kemampuan akademik tapi tidak punya kesempatan. Saya yakin bahwa seperti LPDB itu kan fair ya, objektif. Tapi kan mereka yang bisa bersaing di LPDB itu kan mereka orang yang mampu. Karena fasilitas untuk les bahasa Inggris ya. Nah, itu ada kan. Nah, sedangkan orang kampung yang tidak punya kemampuan untuk itu kan perlu mendapatkan fasilitas. Ini yang sedang kami inisiasi, ini yang sedang kami kembangkan. Bahkan dari situ kami akan kerjasama dengan Pak Erik, Pak Menteri BUMN dalam rangka untuk beasiswa tersebut. Demikian juga yang mereka punya pengaruh yang tinggi terhadap kehidupan sosial. Ini juga bisa kita beri beasiswa untuk sabilillah. Demikian juga kita akan mencoba kerjasama dan sudah kerjasama, misalnya saja dengan STPDN, dengan Akpol, dengan Akmil dan lain sebagainya yang mereka beasiswa kedinasan. Tapi kita juga persiapkan, tidak kosongan. Artinya karena miskin kemudian kita titipkan, tidak. Kita memang betul-betul persiapkan mereka mampu untuk bersaing di situ. Apakah itu nanti di perguruan tinggi kedinasan ataupun mungkin yang non kedinasan tetapi yang bagus tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Oke Pak, masih berbicara tentang pendistribusian nih Pak ya. Jadi kemarin itu ada kabar terbaru lagi nih Pak mengenai lembaga filantropi yang sedang bermasalah ini. Nah, jadi ternyata dikabarkan dia bekerja sama dengan 1000 warteg
di Jabodetabek. Ini berdasarkan hasil penelusuran media sebelah nih ya. Halo rekan-rekan Kompas TV. Kita mengutip sedikit hasil narasinya bahwa katanya itu warteg ini diharuskan selama pandemi COVID memberikan 100 nasi bungkus kepada masyarakat yang datang secara gratis. Itu satu Pak. Jadi mereka ada persyaratannya nih bekerja sama gitu Pak antara lembaganya dan juga wartegnya nih. 1.000 warteg nih Pak. Selain itu warteg harus mendokumentasikan setiap 10 orang yang datang. Lalu juga warteg harus memasang tanda pengenal lembaga seperti spanduk dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah warteg itu yang menjadi sorotan adalah memasang kotak amal nih Pak di lingkungan warteg ini. Sedangkan lembaga ini hanya memberikan setiap bulannya uang sekitar 1,5 juta rupiah. Sayangnya ini hanya terjadi di bulan awal saja Pak. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah bentuk pendistribusian seperti ini bisa dikatakan cara bersedekah yang tepat begitu Pak? Boleh ya? Bahkan kemarin Basnas juga melakukan itu. Oke. Melakukan itu di masa COVID ya. Artinya kita mencoba, kan banyak warteg yang tutup. Kemudian kita hidupkan. Silakan, tetapi dengan catatan berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi artinya kita menghidupkan warteg yang hampir tutup tersebut, kemudian juga sekaligus bisa memberikan makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan di masa COVID itu. Namun demikian kami tidak ada persyaratan apa-apa. Ya, tidak ada foto, tidak ada foto untuk dokumentasi laporan oke lah. Tapi tidak ada spanduk atau apa dan amal gitu ya Pak. Sama sekali enggak. Karena kalau itu berarti kami menginginkan pengembalian. Feedback Basnas itu memberikan bantuan tanpa menginginkan pengembalian karena dana yang kita berikan itu adalah dana masyarakat. Dana masyarakat yang harus diberikan tanpa harus ada pengembalian. Jadi kalau ada pengembalian, sampai kami menerima pengembalian ini Pak, kemarin kami sudah berdagang sesuai dengan ketentuan kami kembalikan. Itu tidak boleh, kecuali kalau yang bersangkutan Pak kemarin alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Basnas, sekarang kami sudah kaya, sekarang kami akan bantu Basnas, itu malah boleh. Tapi kalau pengembalian ini yang tidak diperbolehkan. Sekali lagi, bahwa lembaga seperti Basnas itu tidak boleh berdagang. Serupiah pun hasilnya tidak diperbolehkan. Jadi merasa mendapatkan keuntungan, itu tidak boleh. Okay. Tapi kalau Bapak melihat kasus ini, sekilas saja ya Pak ya, sebagai Ketua Basnas melihatnya ada unsur wan prestasinya nggak sih Pak? Atau mungkin kalau dilihat lebih dalam lagi, bisa jadi ada unsur pidananya. Karena ternyata si kotak amalnya itu masih, sedangkan pihak lembaganya hanya 1 bulan pertama saja memberikan. Makanya itu, ini yang harus ditelusuri bahwa mereka memanfaatkan kemiskinan itu dalam rangka untuk kapitalisasi. Jadi unsur pidananya memang tidak ada, tapi tidak pantas gitu aja, tidak etis. Yang mengkapitalisasi orang miskin, mengkapitalisasi kotak amal yang tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kemudian dimanfaatkan untuk kekayaan pribadi misalnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Pak, oke. Biar lebih jelas lagi ya Pak ya, saya boleh dong minta Bapak menginformasikan juga buat Sobat Damai yang di rumah, bagaimana sih Pak cara berzakat yang sesuai syariat itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Mudah sekali, pokoknya kita hitung aja harta kita itu ada berapa. Ya sekarang ini misalnya 2,5%. Haulnya misalnya Mbak Dila punya kekayaan setahun 100 juta. Oh, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. 2,5%-nya 100 juta itu berapa? Kan berarti 2.500.000 ya, 2.500.000 itu setahun mengeluarkan itu. Namun demikian boleh saja, misalnya aja Mbak Dila per bulan dapat gaji 10 juta. Nah, setelah dihitung-hitung setahun kok ada 120 juta misalnya. Lebih. Berarti wajib mengeluarkan zakat. Apakah kemudian setahun atau boleh dicicil per bulan? Diperbolehkan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa dikeluarkan per bulan. Misalnya
per bulan dapat 10 juta ya dikeluarkan 250.000 kan itu. Itu. Kalau untuk sedekah sendiri seperti apa, Pak? Kalau sedekah sih bebas. Bebas ya? Bebas. Tidak Jadi, ada persyaratannya tidak ada begitu ya, Pak ya? persyaratan. Misalnya saya punya uang 100.000 mau sedekah 75.000 enggak apa-apa. Asal tidak sedekah 150.000 karena enggak ada yang 50.000 untuk tukang. Baik nih Pak, kalau masih berbicara tentang pemberitaan di media sosial itu kan banyak banget beritanya, ada yang bilang juga dana-dana yang dipakai lembaga ini untuk pendanaan teroris katanya begitu Pak. Saya sebagai generasi yang cukup muda ya Pak ya, kan tentunya nggak ingin gitu kalau misalnya kejadian ini sampai terjadi gitu ya Pak. Sebenarnya untuk generasi muda sendiri bagaimana sih kita bisa memfilter lembaga mana yang tepat untuk kita bisa percaya menitipkan si zakat, sedekah dan lain sebagainya ini Pak? Saya kira yang paling tepat adalah lembaga pemerintah yang memang di situ sudah teruji ya, ataupun yang diizinkan oleh pemerintah tapi yang sudah teruji, sehingga dengan demikian perjalanan mereka seperti apa, ini yang harus dilakukan. Karena saya yakin bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu tidak bisa dibendung, orang yang mengeluarkan infak sedekah juga tidak bisa dibendung. Artinya orang Indonesia ini kan ada dua kelebihan. Yang pertama karena agamis, sehingga mereka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua memang dermawan, walaupun kecil tapi dia dermawan. Artinya orang bersedekah zakat itu tidak bisa dibendung. Nah, namun demikian kami harapkan mereka yang bersedekah, berinfak dan berzakat itu berikanlah kepada lembaga-lembaga yang memang selama ini kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Misalnya Basnas ya, ini kan lembaga pemerintah yang memang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan pada undang-undang yang pertanggungjawabannya diberikan setiap tahun kepada Presiden. Nah, dari seluruh Indonesia setiap tahun kami melaporkan apa yang kami peroleh itu kepada Presiden, apa yang kami distribusikan juga kepada Presiden. Kalau lembaga yang seperti ini tuh lembaga kemanusiaan, Basnas juga berarti Pak, pasti harus melakukan seperti yang tadi Bapak bilang, pertanggungjawabannya pasti transparan dong kalau gitu ya Pak ya, dan memberikan data-data yang akuntabel kemana saja nih alirannya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga filantropi berarti ya Pak? Harus. Maka dari itu kita harapkan kalau misalnya aja ada lembaga yang tidak bisa melaporkan secara baik, secara transparan, akuntabel, maka harus ada lembaga lain yang bisa mengawasi. Apakah itu lembaga-lembaga yang memang yang misalnya saja ada Last Watch atau ada Philanthropy Watch ataupun PPATK sendiri bisa mengawasi aliran dana yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Tapi khusus filantropi dan zakat belum ada di Indonesia ya Pak ya? Lembaga seperti itu ya? Nah, kita harapkan nanti justru ada lembaga yang pengawasan ya Pak ya? Pengawasan. Tetapi apa yang kami paling sekarang ini kan menggunakan ISO. Jadi yang kedua KAP. Jadi menggunakan angkutan publik, dan kemudian yang ketiga menggunakan audit syariah. Jadi ISO yang kami dianggap sebagai lembaga yang paling transparan, paling akuntabel. Kemudian yang KAP juga kami kemarin WTP 2 tahun terakhir ini. Kemudian audit syariah kami juga tidak ada temuan apa-apa. Itu artinya internal ada audit. Namun demikian kami juga berharap nanti misalnya PPATK justru penting sekali karena dana-dana semacam itu kan bisa diberikan kepada siapa saja, tidak hanya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, karena dengan demikian kami khawatirkan justru akan membahayakan NKRI. Ngobrolin kekhawatiran Pak, kalau misalnya sampai terbukti lembaga filantropi tersebut melakukan penyelewengan dana, ini pasti akan berpengaruh pada kekhawatiran masyarakat untuk menitipkan zakat atau sedekahnya di sebuah lembaga gitu Pak. Ini menjadi kekhawatiran Basnas juga nggak sih Pak? Kalau kami sih tidak khawatir, artinya karena kami selama ini sudah mencanangkan 3 aman tersebut,
aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI, kemudian kami melakukan kerja dengan transparan, maka kami yakin saja bahwa insya Allah tidak akan berimbas kepada Basnas. Meskipun orang mungkin juga bertanya apakah Basnas melakukan hal semacam itu apa tidak, tetapi insya Allah selama yang beberapa bulan ini kami tidak terimbas itu. Alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kami bangun, kepercayaan kepada masyarakat itu benar-benar berhasil ya dipercaya. Pak. Ya. Tapi kalau sampai terjadi untuk lembaga-lembaga yang lain bagaimana nih Pak? Nah, ini yang perlu ditata. Artinya kami minta supaya lembaga yang telah melakukan penyelewengan tersebut harus ditindak tegas, sehingga tidak berimbas atau tidak berpengaruh kepada lembaga yang lain, dan sekaligus juga membuat efek jera pada lembaga yang lain. Nah Pak, ini pertanyaan saya nih Pak, kalau kita dalam berzakat atau bersedekah itu kan hendaknya kita ya sudah ikhlas gitu ya Pak, dan mempercayakan zakat atau sedekah itu kepada lembaga, yakin bahwa pasti nanti akan sampai ke tangan yang tepat gitu. Tapi kalau kita melihat kejadian hari ini, bisa menjadi pelajaran nggak sih Pak, bahwa kita tuh boleh nggak sih punya rasa ingin tahu ini uangnya sampai nggak nih gitu? Apa justru ya udahlah ikhlasin aja gitu Pak? Nggak masalah berarti ya Pak, nggak bertentangan ya? Harus mengetahui apakah ini sampai apa tidak, harus curiga terlebih dahulu. Boleh berarti ya Pak? Boleh, karena apa yang kita mencurigakan lakukan ini, karena apa yang kita lakukan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang tidak benar. Betul. Atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Karena tujuan kita memberikan sesuatu ini kan dalam rangka untuk membantu orang. Tetapi kalau kemudian dimanfaatkan untuk diri sendiri atau membantu orang lain yang tidak pantas, ini kan tidak diperbolehkan, bahkan mengecewakan diri kita sendiri kan. Sehingga kita boleh curiga, boleh bertanya apakah lembaga ini sesuai apa tidak, apakah lembaga ini kredibel apa tidak, apakah lembaga ini telah melakukan kerjanya dengan baik apa, boleh saja. Ya. Jadi curiga atau ingin tahu itu boleh, yang penting waspada juga harus ya Pak ya. Oke Pak. Nah yang terakhir nih Pak, pertanyaannya adalah bagaimana pegangan dan pedoman untuk lembaga-lembaga filantropi dan lembaga zakat yang lain agar tidak ada lagi kejadian yang serupa begitu Pak? Gunakanlah prinsip yang seperti kami sampaikan itu, 3 aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Insya Allah aman di dunia, aman di Indonesia, aman juga di akhirat nanti. Iya, betul sekali. Sehingga dengan demikian, kalau ada pihak-pihak ataupun lembaga-lembaga yang tidak menggunakan 3 aman tersebut, maka perlu kita curigai apakah mereka menggunakan atau membuat lembaga dalam rangka untuk membantu masyarakat atau untuk membantu dirinya sendiri atau untuk membantu kelompoknya atau untuk membantu kegiatan-kegiatannya. Sehingga kalau kita aman, 3 aman itu berarti fair, adalah dalam rangka untuk membantu masyarakat mustahik, khususnya wabil khusus adalah para fakir miskin yang harus diwaspadai. Dan semua juga harus betul-betul ingat bahwa fakir miskin kita masih banyak, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama ikut mengentaskan, jangan sampai dana fakir miskin tersebut malah justru dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya, waktunya, dan kesempatannya. Semoga ini juga bisa mengedukasi untuk kita semua ya Pak ya ke depan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna cinta dan manusia. Jadi sudah seharusnya lembaga-lembaga yang mengklaim sebagai lembaga filantropi untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Apa yang menjadi hak dan kewajibannya harus dilakukan semaksimalnya. Karena pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi juga kehidupan setelahnya ya Pak. Semoga masih ada harapan untuk lembaga-lembaga filantropi yang terpercaya, apalagi kepercayaan masyarakat dalam membagikan kebahagiaan untuk sesama. Saya Indira Dewi bersama narasumber saya, Nur Ahmad, Ketua Basnas Republik Indonesia. Salam damai dan salam Indonesia Satria.